Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da salati tarawih pada malam ke-23 ini, saya mengingatkan, wallahu a'lam, mungkin malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena di dalam hadis disebutkan dari Aisyah, "Falyataharru autar min asril awakhir min Ramadan." Maka barang siapa yang menginginkan Lailatul Qadar, agar yataqannas falyataharru, agar menjadi sniper, siap-siap malam ganjil dari 10 malam terakhir. Berarti telah kita lewati 21 yang lalu, dan sekarang 23, dan nanti 25, dan nanti 27, dan nanti 29. Maka jika Allah menginginkan kepada kita kebaikan, Allah akan memudahkan bagi kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan disebutkan di Al-Quran, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung dalam tahun, 83 tahun wa arba ashur. Idan min fadilati Lailatul Qadar, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, jami' al-ulama yaqulun al-murad bi khairin min alfi syahr ay khair fil ibadah min alfi syahr. Maka yang diinginkan makna dari Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan, maknanya malam itu jika seseorang diberikan taufik oleh Allah melaksanakan ibadah, seperti kita sekarang melaksanakan sholat maghrib, kemudian berbuka. Berbuka adalah ibadah, karena diperintah oleh Allah untuk berbuka. Maka sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian sholat tarawih, kemudian sekarang belajar. Maka itu semuanya jika Allah memberikan taufik pada malam ini, lebih baik daripada seseorang menuntut ilmu, sholat tarawih dan sholat yang lainnya tadi, maghrib dan isya, selama terus menerus 83 tahun ditambah 4 bulan, yakni 1000 bulan. Maka oleh sebab itu, pergunakanlah kesempatan emas yang ada pada kita. Kenapa? Karena Allah memudahkan bagi kita untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Coba antum lihat kepada kaum muslimin yang lain, di mana mereka tidak bisa melaksanakan tarawih, bahkan tidak sholat maghrib dan isya, bahkan tidak puasa, bahkan tidak menuntut ilmu seperti kita. Maka Allah dengan mudah, kita tinggal di sebelah masjid, dan kita tinggal bahkan iktikaf di masjid, maka memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar dengan mudah. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Kalau kalian tidak mensyukuri nikmat ini, mungkin kalian akan dijauhkan dari tempat yang diberkahi ini dengan berbagai sebab. Orang tuanya menyuruh pulang, atau ada permasalahan di antara kalian sehingga diusir dari tempat ini, atau apa saja yang menyebabkan hati-hati kalian dijauhkan dari tempat ini oleh Allah. Maka wajib bersyukur. Betapa orang di sana mengharapkan malam Lailatul Qadar, namun Allah tidak mudah kan bagi mereka. Sibuk mungkin bekerja, sibuk mungkin di jalanan, sibuk mungkin dengan acara-acara rutinitas. Maka Allah mudahkan di hati kita untuk bisa sholat isya, sholat tarawih, menuntut ilmu seperti sekarang. Maka syukurilah nikmat ini, karena semoga malam ini termasuk malam Lailatul Qadar. Dan nanti di malam ke-25 pun kita siap seperti ini. Malam ke-27, malam ke-29. Setelah itu alhamdulillah
selesai dari iktikaf dan kita bisa meraih dari kemenangan yang besar di hari Id. Hadis yang akan kita bahas di Riyadhis Shalihin tentang permasalahan sabr. Hadis malam ini dari Abi Hurairah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala qabla hada an Abi Hurairah limada Hurairah laisa Hurairati lianna mamnu minas sarf wal illah al-alamiyah wa laisal ujmah la yahdik wa mada ta'nits malak ya hamam nasit au is al-ujmah kama Musa Isa au Ibrahim amma hadal an ta'nits an Abi Hurairah. Maka di sini majrur wa alamatu jarihi fathah karena al-alamiyah wa ta'nits, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yaqulullahu, awas, ucapan Nabi kemudian berkata ucapan Allah. Maknanya Nabi meriwayatkan dari Allah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yang datang kepada Nabi dari khobar-khobar di dalam agama Islam datangnya dari Allah. Baik Al-Quran, nasnya datang dari Allah, diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, ataupun hadis, maka nasnya dari Nabi namun datangnya dari Allah. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa Al-Quran dan sunnah itu semuanya datangnya dari Allah. Maka jangan antum seperti kelompok Al-Quraniyun di zaman now, banyak namanya. Ada yang mereka menamakan ahlu tafsir, iya, Majelis Tafsir Indonesia dan sebagainya. Maka mereka hakikatnya Al-Quraniyun. Mereka mengatakan kita tidak beriman kepada hadis, kita hanya beriman kepada Al-Quran. Maka ini ucapan yang salah. Majelis tafsir yang meyakini hanya Al-Quran saja yang dijadikan dalil, ini kesalahan yang besar. Pertama, hadis-hadis pun datang dari Allah. Mana dalil keumuman ayat? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dia berbicara dari wahyu. Maka Nabi berbicara ada Al-Quran, dan Nabi berbicara ada hadis dari sunnah-sunnah yang dia ucapkan. Maka dari hadis ini sesuai dengan ayat tadi, bisa jadi datang dari Allah langsung atau dari teksnya Nabi Muhammad. Dan contoh malam ini, hadis dinamakan hadis qudsi, di mana Nabi mengatakan qala Allahu ta'ala, berkata Allah. Maka di sini menjadi poin pendalilan bahwa hadis itu juga datangnya dari Allah. Sehingga mereka majelis Al-Quran yang mengaku bahwa kita hanya beriman kepada Al-Quran saja, tidak kepada hadis, itu salah besar, salah kaprah, gagal faham. Dan juga kita bantah yang kedua, selain dari ucapan kita tadi, di sana ada hadis qudsi datang dari Allah, juga bahwa hadis penjelas dari Al-Quran. Saya mau tanya, wahai orang-orang yang hanya mengambil Al-Quran saja, dari mana kamu sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat? Dari mana? Di Al-Quran tidak ada sholat isya 4 rakaat, sholat fajr 2 rakaat. Ada di Al-Quran surat apa? Tidak ada. Lalu kamu melaksanakan sholat fajr 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Dari mana? Dari hadis. Karena di hadis disebutkan dari mawaqitus shalah, waktu-waktu salat, seperti kita lewati di Umdatil Ahkam dan yang lainnya dari Sahih Al-Bukhari, disebutkan salat duhur 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat fajr 2 rakaat. Dari mana? Dari hadis. Maka kesimpulannya, mereka orang-orang yang hanya beriman kepada hadis, kepada Al-Quran, dan tidak mau beriman kepada hadis, maka mereka telah salah kaprah, gagal paham dalam agama ini.
dan berbahaya pemikiran seperti ini. Karena apa? Bisa menjadi sesat. Lalu sholatnya dia bagaimana? Karena penjelasan waktu-waktu sholat dan rokaat-rokaat jumlah sholat itu semuanya tidak ada di Al-Quran. Dan begitu pun dari permasalahan zakah. Di Al-Quran hanya wa aqimus sholah wa atuz zakah. Bayarlah zakat dan tegakkanlah sholat. Wa shaumi Ramadan. Kalian juga bagaimana melaksanakan Ramadan? Menjauhi dari larangan-larangannya dan sebagainya. Dari mana? Maka dari hadis-hadis dijelaskan. Maka di sini kalau Allah Ta'ala makna hadis ini hadis qudsi. Maka teksnya dari Nabi Muhammad namun datangnya dari Allah. Qala Allahu mali abdil mu'min. Mali abdil mu'min. Tidaklah dari hambaku yang beriman. Indi jazaun. Memiliki pahala yang besar dariku. Ida qabadtu sofiyahu min ahli dunya. Summa tasabahu illal jannah. Aku mempunyai balasan bagi seseorang yang ida qabadtu sofiyahu. Ma makna sofiyahu? Makna sofiyahu ay min habibihi min akribaihi zaujatih waladih bintih wa abih wa ummi. Maka maknanya seorang mukmin, aku memberikan balasan kepadanya, balasan yang besar di saat diambil dari orang-orang tercinta, baik dari atas bapak, ibu, kakek, dan baik dari bawah anak, cucu, dan juga dari samping istri dan seterusnya. Jika Allah ambil istri kita, Allah ambil anak kita, Allah ambil orang tua kita, kemudian disebutkan summa ihtasabahu, kemudian dia ridho dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sungguhnya istriku kepunyaan Allah, anakku kepunyaan Allah, maka Allah mengambilnya dariku, aku ridho. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kepunyaan Allah, Allah pinjamkan kepada kita dan Allah mengambilnya, maka aku ridho kepadamu ya Allah. Maka di sini apa balasan Allah? Illal jannah. Tidak ada kesabaran dari orang yang diambil orang-orang yang tercintanya di dunia dan dia ridho kecuali surga. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Poin pendalilannya di sini kesabaran kepada qada dan qadar menyebabkan seseorang masuk kepada surga. Maka di sini kesabaran penyebab masuk kepada surga. Dan balasan dari Allah bagi mereka orang-orang yang ridho, di mana diambil dari orang-orang tercintanya di dunia, maka tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Maka selesai hadis ini dan kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anit taun. Dan dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia bertanya kepada Nabi anit taun. Apa itu taun? Taun adalah penyakit. Disebutkan oleh para ulama penyakit secara umum, yang mana dia menyebar mewabah. Maka itu dinamakan taun. Dan manusia pada saat itu terkena penyakit ini, disifati penyakit taun adalah penyakit perut. Maka dia akan mulas dan muntah berak dan meninggal. Dan jika masuk taun, maka akan berjalan kematian di desa-desa, di kota-kota secara mudah. Maka ini makna dari taun. Dan taun ini qada dan qadar yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan kepada seluruh manusia, baik kafir ataupun musyrik ataupun mukmin, maka semuanya berjalan dengan qada dan qadar. Orang beriman, orang bertakwa, orang fajir, orang fasik, orang musyrik, orang kafir, semuanya akan menjalani taun ini. Ada yang mati, ada yang sakit-sakit dan masih hidup,
ada yang sama sekali tidak terkena taun dari virus ini. Maka itu makna dari taun, dia bersifat umum, baik kolera, baik penyakit perut, baik namanya apa saja. Yang jelas dia jika datang maka akan menyebabkan penyakit dan kematian dengan mudah. Kalau ditanya apakah COVID-19 termasuk taun, wallahu a'lam, kita lihat banyak dibuat-buat. Meninggal di Amerika 15 juta, meninggal di bla bla bla, demikian dan semuanya mati. Padahal prakteknya wallahu alam ada memang yang mati, namun tidak seperti yang dibesar-besarkan. Fa akhbaraha, maka di saat Aisyah bertanya tentang taun tadi, penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan, dan masa inkubasinya hanya 2 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari mati. Fa akhbaraha annahu, bahwa dikatakan oleh Nabi di saat ditanya tentang taun, kana adaban yab'atsuhullahu ta'ala ala man yasha, maka dia adalah azab yang Allah sebarkan di dunia dan menimpa kepada orang-orang yang Allah inginkan. Menderita 2 hari, muntah, berak, mati, tanam. Maka di sini yang diinginkan dengan taun, faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Nah, tadi dikatakan adab. Dia adalah adab yang Allah sebarkan. Namun apa setelah itu Nabi mengatakan, dan dia Allah jadikan rahmah bagi mukminin. Kenapa rahmatan bagi mukminin? Pertama, karena dia masa inkubasinya 2 hari. Maka mukmin akan merasa sakit dalam keadaan muntah, berak dan panas badannya, mati dan menjadi syahid, bagaikan orang yang berperang di medan perang. Berarti kalau begitu kenikmatan rahmat bagi mukmin. Allah menginginkan mereka merana dalam keadaan 2 hari, 3 hari paling banyak, bersabar atas sakit yang ada, mati bagaikan orang yang mati syahid. Itu bagi mukmin. Namun bagi orang yang kafir musyrik, maka bagaimana? Maka mereka diadab di dunia dengan sakit 3 hari, 2 hari, kemudian setelah itu forever in hell, kekal dilempar ke api neraka. Maka ini keadaan orang-orang kafir musyrik. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan dia azab bagi siapapun, yakni bagi orang munafik, musyrik dan yang lainnya. Namun adab ini menjadi nikmat bagi orang-orang mukmin. Karena apa? Pahalanya besar di saat dia bersabar atas sakit tersebut. Kemudian disebutkan bahwa ini adalah rahmat bagi mukmin. Taun itu rahmah. Falaisa min abdin, maka tidaklah dari seorang hamba yaqau fi taun, di saat disebarkan oleh Allah penyakit taun ini, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban, di saat Allah menyebarkan penyakit taun di daerahnya, misal di Darmasraya ini, maka dia sabar. Orang semuanya meninggal dengan cepat. Bahkan dari keluarganya banyak yang meninggal, dari tetangganya, di kabupaten semuanya banyak yang mati. Maka dia bersabar dan menunggu pahala dari Allah, tidak berbuat keluar dari negeri safar. Kemana? Ke Jawa misalnya. Tidak. Tapi dia menunggu, sabiran muhtasiban. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan meyakini di dalam hatinya, penyakit ini Allah yang menyebarkannya. Dan dia meyakini la yusibuhu, tidak akan mendera penyakit taun ini kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Lihat, iman kepada qada dan qadar. Sehingga semua orang pada mati, dia bersabar. Mungkin nasibnya akan mati besok, ya sudah, tidak usah keluar dan tidak usah pergi ke Jawa dan seterusnya. Maka dia tetap berada di Darmasraya, namun dalam keadaan sabar dan meyakini kalau memang Allah akan mencabut nyawanya, Allah akan mencabut nyawanya.
Kalau memang Allah tidak akan mencabut nyawanya, maka dia menunggu dengan sabar, dengan melaksanakan vaksin misalnya, atau dengan melaksanakan tidak pergi keluar, dan seterusnya. Maka jika seseorang dalam keadaan di daerahnya ada taun, dan dia tidak keluar, dan dia bersabar menunggu apa yang Allah takdirkan kepadanya, dan dia mengetahui bahwa tidak akan menimpa penyakit ini kecuali dengan izin Allah, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Lihat bagaimana besar pahalanya. Maka dia bagaikan mendapatkan berperang dan terbunuh di medan peperangan menjadi orang yang mati syahid. Maka mana poin pendalilannya di sini? Dia tinggal di negeri yang ada wabah, sabar menunggu sampai wabah itu selesai dan tidak keluar, dan dia beriman kepada Allah dan melaksanakan sebab yang ada seperti minum obat-obat yang menguatkan daya tahan tubuh, ataupun mungkin telah diketahui oleh pemerintah obatnya demikian, diimunisasi, maka pergi ke puskesmas diimunisasi dan seterusnya, maka sabar. Tidak keluar dari negerinya, tetapi sabar. Kemudian setelah itu berjalan penyakit, keluar dari Dharmasraya ke arah Medan. Maka setelah itu lewat, jika dia mati, maka dia akan tercatat seperti seorang yang mati syahid. Dan pahalanya sangat besar jika dia bersabar. Maka inilah dua hadis yang bisa kita berikan. Atau kita tambah satu hadis lagi? Cukup atau tambah? Hah? Bapak-bapak cukup? Maka alhamdulillah cukup. Kita simpulkan di hadis yang pertama tadi berbicara tentang kesabaran bagi seseorang yang diambil orang terdekatnya. Diambil istrinya, diambil anaknya, diambil bapaknya, diambil ibunya. Bersabar, Allah balas kesabarannya dengan surga. Maka kesabaran ini pahalanya besar. Dan yang kedua, tentang kesabaran jika datang penyakit seperti taun, kolera, penyakit yang membunuh. Maka bersabar, jangan takut, jangan gelisah. Yakinilah bahwa tidak ada yang tersentuh penyakit itu kecuali Allah telah mentakdirkannya. Tidak ada yang terkena penyakit itu dan mati kecuali Allah telah mentakdirkannya. Rileks saja. Usahakan apa yang bisa diusahakan. Jika ada vaksin, laksanakan vaksin. Jika ada obat-obat herba, misalnya habatus sauda, minum 3 hari pagi, 3 butir pagi dan 3 butir malam misalnya. Minum. Apa yang menyebabkan kebaikan diminum. Ikhtiar. Dan bersabar bahwa Allah jika tidak menginginkan baginya mati, tidak akan mati. Dan jika Allah menginginkan dia mati, mati bagaikan syahid. Karena dia bersabar atas sakit yang dia derita 2 hari, 3 hari, kemudian mati. Maka itulah kehidupan dunia. Kita hidup di dunia tidak lekang dari nestapa, tidak lekang dari kesusahan, tidak lekang dari sakit, tidak lekang dari sedih. Maka dengan sabar ini kita meleraikan atau menjauhkan dari perkara-perkara yang buruk tadi. Dengan kesabaran maka kita akan masuk surga dan mendapatkan pahala yang besar. Inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.